Itu yang maksudnya. Ini saudara, ini saya ulang lagi. Ini kan saudara tahu kan? Masa yang begini nggak tahu? Iya kan? Masa nggak tahu? Kan tahu. Berdoalah, berdoalah, bertekunlah, iya kan? Berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Sambil mengucap syukur. Bersyukur pada Tuhan kan. Terima kasih hari ini ada matahari Tuhan. Ada matahari lain sudah tutup Tuhan gara-gara COVID. Itu matahari di departemen store itu. Kan sederhana. Seorang bilang pada saya, Pak Sony, kayaknya di jemaat mesti bicara doktrin yang hebat supaya jemaat kuat. Saya bilang, oh iya ya. Tapi hari ini enggak, yang praktis sekali saudara. Berdoa. Ada waktu enggak kita berdoa? Orang anugerah terbiasa dengan berdoa dan bertelut. Masih ada enggak begitu? Masih ada enggak sebelum malam, ayo mari berdoa. Ibu Yosi teriak-teriak begitu. Andi, Ariel, ayo berdoa dulu. Saya bilang enggak usah belum berdoa, udah berdosa duluan ini kalau kayak begini. Andia, ngapain sih? Berdoa dulu. Waduh. Luar Andia, berdoa. Berdoa. Kamu belajar terus, ayo berdoa. Berdoa. Masih ada nggak berdoa malam, saudara? Hah? Ada yang gara-gara terlalu semangat berdoa, berkatilah, dia malah bilang bunuhlah. Tuhan Yesus. Ada orang yang ada di satu jemaat, mesti Pariman yang cerita itu. Jadi ada kami melayani di satu daerah, pemabuk sekali nih Bapak. Namanya Anugrah lah gitu Bapak itu. Pemabuk dia. Lalu satu jemaat sudah marah karena pemabuk, dia berdoa, dia bilang, Tuhan Yesus, tolong Tuhan, dengar doa hambamu kali ini, bunuhlah Tuhan orang itu. Memalukan dia Tuhan. Tiap hari dia mabuk lewat. Minggu depan dia yang mabuk. Ini bagaimana ini? Pernah ada doa nggak sama-sama dalam keluarga? Oh, kalau doa, jangan sampai kayak kami di rumah. Kami itu punya grup, kami berempat. Saya, Ibu Yosi, Andia, dan Ariel punya grup. Jadi kalau mau tanya, lagi di mana? Pakai WA di grup. Lagi di mana? Nah, syukur rumah kami kecil. Nah, kalau rumah kali gede, saudara bagaimana? Ya kan? Ayo kita jam doa lewat WA. Ya Tuhan Yesus, tolonglah. Ada kan orang WA di doa di WA kan? Ya Tuhan tolonglah. Saya balas kan waktu itu. Nggak usah minta ke saya. Masa doa mau kirim ke saya? Sederhana kan? Dan berdoalah supaya Tuhan membuka pintu bagi pemberitaan Injil. Berdoa nggak Pak? Injilan. Saya baru cerita tentang suku Wanat. Nanti kalau mereka tanya begini ke saya. Kalau mereka dari teman-teman kita itu dari sana tanya, Pak Sony berdoa nggak buat kami? Jemaat bantu doa nggak buat kami? Aduh, saya mau bilang apa? Saudara berdoa nggak untuk penginjilan? Atau cuma sibuk berdoa dengan Tuhan, sudah tengah bulan, masalah ribet Tuhan, anak-anak belum bayar uang sekolah, belum bayar ini, BPJS belum, listrik belum Tuhan, bagaimana ini Tuhan? Bagaimana kita mau berdoa penginjilan? Benar kan ini? Ya kan? Itu yang kita hadapi kan? Tapi Paulus bilang, kamu Kolose, saya menderita di penjara, kalian juga menderita, kalian juga datang dengan ajaran-ajaran yang salah. Saya mau bilang pada kalian, jangan berhenti berdoa, dan berdoalah untuk penginjilan, karena saya di dalam penjara pun masih bisa memenangkan jiwa. Kalau begitu saya juga mau bilang kepada saudara-saudara, dalam keadaan apapun ternyata saudara-saudara kita di Luwuk sana, mereka masih menginjil. Mereka masih memberitakan Injil. Mereka masih memberitakan Injil. Kita cuma perlu menyokong mereka dalam doa. Berdoalah. Nanti seperti di Yakobus, pergilah dengan sejahtera, doa kami menyertaimu. Padahal engkau punya jaket, padahal engkau punya payung, kenapa nggak kasih? Tapi dia nggak bilang itu di sini. Dia cuma bilang berdoalah untuk kami, supaya kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus. Tentang apa itu? Dispensasi kasih karunia, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi juga diselamatkan. Itu yang kita mesti bilang sekarang. Dengan demikian aku dapat mengatakan sebagaimana seharusnya. Tolong dibantu dengan doa para pelayan-pelayan Tuhan. Tadi malam saya senang sekali melihat ada anak-anak pemuda yang jadi pembicara di pemuda itu, Saudara Heavy. Saya senang sekali, saya Heavy.
Terima kasih. Dari Nganjuk. Dia jadi pembicara di PA Pemuda tadi malam. Luar biasa. Wah, saya senang sekali. Kenapa? Doakanlah dia. Dia saudara di sana. Ada ini hari Kamis ada PA. Lalu ada orang tidak pernah datang gereja, tapi kalau PA datang cuma untuk mau tanya-tanya ke Heavy, mau bantah ke Heavy tentang pengajaran Trinitas. Dia bilang ke saya, Pak, bantu saya dalam doa. Ya. Ada banyak sekali teman-teman kita di pelayanan. Ini suku Wana, mereka mesti balik lagi. Saya bilang ke Ita, nggak bisa tak kalau cuma datang khotbah pulang. Lu mesti balik lagi. Dia bilang, iya Pak, siap Pak, kami akan laksanakan. Tapi sambil bilang begitu saya dalam hati, terus saya, ngapain saya? Yang berikut jadi berdoalah dengan tekun, jangan lupa pelayanan, jangan lupa pelayanan, doakanlah pelayanan, bersyukurlah karena apa tadi Pak Jimmy bilang, gedung sudah disepakati kan? Ya, sudah disetujui ya. Sudah. Berdoalah untuk gedung. Ya kan? Doa saja saudara sudah cukup. Sudah cukup. Doi nanti. Berdoa saja, berdoa sudah cukup saudara. Nanti ada orang lain yang akan digerakkan. Kalau saudara tidak tergerak untuk memberi, Tuhan akan gerakkan orang lain. Saudara berdoalah begini, Tuhan tolonglah supaya orang lain boleh bantu kami. Saudara berdoa seperti itu, nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Berdoalah dengan tekun, Tuhan Yesus tolonglah. Nanti setiap bulan ada orang yang terbeban. Saudara akan menjadi pendoa syafaat untuk itu. Berdoalah. Yang berikut adalah hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Hiduplah dengan penuh hikmat. Kenapa? Kalian mau jadi pintar tentang filsafat jemaat Kolose? Diajar hal-hal yang berhubungan dengan kepala, tapi hiduplah dengan benar di hadapan orang luar. Kalian harus jangan menjadi orang gini. Hendaklah hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana seharusnya memberi jawab kepada setiap orang. Hiduplah dengan benar, jangan menjadi penghambat pada pemberitaan Injil. Kalau di kantor hidup benar, saudara. Di tempat kerja hidup benar, di tempat kerja. Jangan lebih benar orang tidak percaya daripada orang percaya. Saya selalu bahagia kalau ada tetangga saya bilang begini, Pak Sony, sebenarnya kalau saya perhatikan Indonesia ini maju, karena banyak orang Kristen yang punya posisi yang bagus. Hebat banget dia. Maaf Pak Sony, saya mesti akui itu Pak. Bapak apa? Bapak jabatannya apa? Saya bilang dulu saya ingin menjadi Menteri Keuangan seperti mama saya. Saya pengen jadi Menteri Keuangan seperti mama saya. Terus dia tanya, mamanya Pak Sony Menteri Keuangan? Bukan, mama saya juga pengen jadi seperti itu, Menteri Keuangan. Bukan mama saya. Tapi dia bilang pada saya, orang Kristen itu bagus sekali. Saudara baca nggak di koran dibilang ini? Atau di YouTube ya dibilang begini, sekolah Kristen itu lebih bagus ternyata daripada sekolah bukan Kristen. Di depan saya ada Ibu Nelly. Dia dulu belum Kristen, tapi dia sekolah di sekolah Katolik ya. Sekolah Katolik. Kalau saya mau tanya kenapa? Itu pasti lebih bagus kan? Orang Kristen harus lebih bagus hidup. Di tempat kerja begitu. Jangan jadi bos, kaki tinggi angkat taruh di atas meja. Bukan bos kalau begitu ya. Kalau bos kan enggak pernah, saya belum pernah lihat bos taruh di atas meja. Saya lihat bos sibuk sekali. Dia kan jam berapa dia sudah di kantor, pulang paling terakhir. Nah itu bos. Nah kalau bukan bos ketahuan, datang ngale-ngale, orang Manado bilang datang belum sampai sudah pulang. Nah itu dia. Karena pas sampai habis jam. Jadi belum nyampe pulang. Bagaimana mau jadi orang percaya, menjadi saksi Tuhan kayak begitu? Belum pernah kan khotbah begini? Nah, saya mau bilang ini. Ya kan? Jadilah orang Kristen yang begitu. Kalau bikin kue, bikin lebih besar dan enak. Jangan lebih kecil, pahit lagi. Nah, ini langsung nggak dapat kue ini Pak Sony kalau. Ya kan? Begitu juga kalau bakar ikan, akan lebih enak. Gitu. Harus lebih baik kan gitu kan? Hendaklah kamu gitu kan, hidup penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakan waktu yang ada. Jadi kalau jangan kayak Cak Lontong. Kerja jam 8, dia datang jam 9. Terus dia bilang, kenapa kamu datang jam 9? Belajar dong orang Indonesia. Orang itu Indonesia itu sabar. Nggak usah datang terburu-buru, sabar aja. Iya kan? Masa orang Kristen terlambat? Kecuali ada sholat 5 waktu. Enggak. Itu di kantor loh.
Begitu juga janji dengan orang gitu. Jangan saudara bikin dia maki-maki saudara dari jalan. Wajar banget, jam gini kok belum datang sih? Itu kan bikin berdosa. Udah saudara berdosa, dia juga berdosa. Pas ketemu, aduh puji Tuhan akhirnya ketemu. Padahal dari tadi maki-maki loh dalam hati. Jangan bikin orang berdosa, saudara. Ya kan? Itu hidup. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, jangan tidak menjadi berkat. Hambar tuh kayak gini, ngomong cuma bikin orang sakit hati. Ibu Yosi cantik sekali, taruh arang di mana tuh? Pakai baju kok sampai begitu, kita sibuk lihat baju orang. Kok begini bajunya? Ya kan? Akhirnya apa? Orang ya nggak datang gereja. Tapi jangan juga pakai yang penting pakai, kan rusak juga dunia ini. Ya kan? Jangan hambar, biarlah kata-kata kita selalu membangun, kayak gitu kira-kira. Jangan nggak ada garam, kamu adalah garam dan terang. Hendaklah kamu menjadi orang yang membangun, gitu kan? Ini belum ketemu sudah. Kemarin begitu, baru datang terlambat, Ibu Yatanti langsung bilang, kok terlambat Pak Sony? Kita kan ulang tahun ini, kenapa Pak Sony terlambat? Saya bilang ke Ibu Tanti, syukur saya datang. Kalau nggak datang emang kenapa? Mau nggak mau gereja Ibu Tanti? Ya nggak usah. Nggak usah gereja-gereja. Jadi apa kira-kira saudara kalau kayak begitu? Perang dunia kan? Iya kan? Jangan hambar, supaya kamu tahu memberi jawab pada setiap orang. Karena kalau kita bicara, hendaklah orang berbicara, nanti baca di bagian lain ya. Berbicara sebagai orang yang memberitakan Injil. Jadi saudara, orang percaya ada masalah. Dan saudara kita juga punya masalah, Paulus punya masalah, di Kolose punya masalah, tapi Paulus mau bilang kepada mereka, di penjara saya bisa menginjil. Dan kamu tetaplah berdoa. Ya kan? Doakanlah pelayanan dan hiduplah benar. Sederhana kan? Sederhana. Saya ada masalah, tapi saya masih bisa mengingatkan kamu. Saya masih bisa menulis surat untuk menguatkan kamu. Saya ada di penjara. Dan saya tahu kalian juga ada masalah. Tetapi tetaplah berdoa. Tetaplah mengucap syukur karena Allah yang pegang kendali. Tetaplah melayani. Dan tetaplah hidup benar. Karena itulah sikap yang harus ada dalam hidup setiap anak Tuhan. Mari kita berdoa.